Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunisa Putri Arista, NIM 2011-06-3012, berasal dari kelas 3 MRK, Prodi D4 Manajemen Rekayasa Konstruksi. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai etika dan hukum dalam bisnis, yaitu salah satu tugas dari mata kuliah aspek hukum dan etika profesi. Baik, di sini saya akan menjelaskan etika dipandang sebagai state of the art hukum, yaitu di mana pedoman perilaku yang ada saat ini ditafsirkan ke dalam hukum dan digunakan sebagai pedoman selanjutnya untuk masa yang akan datang. Hukum akan mengkodifikasi harapan dari etika dalam pelaksanaan kegiatan bisnis. Meskipun disadari tidak semua harapan etika tersebut dapat dipenuhi oleh hukum. Norma etika memang bersifat dinamis, tetapi begitu ia dituangkan dalam ketentuan hukum, sifat dinamisnya menjadi berkurang atau bahkan mungkin menjadi statis. Maka di sini hukum tentunya harus memperhatikan pula apabila adanya perubahan-perubahan. Fungsi hukum sebagai source atau engineering. Pelaku bisnis mempunyai peranan dalam menumbuhkan bisnis yang berbudaya, bermoral, dan taat atas standar hukum. Kesadaran hukum harus dapat merata di antara pelaku bisnis, para eksekutif, para birokrat yang didukung pula oleh faktor lingkungan yang sehat dalam berbisnis, sehingga budaya bisnis yang baik, sehat, tetap terjaga dan terpelihara. Lanjut, nilai-nilai Pancasila. Perspektif Pancasila sebagai landasan pembentukan etika bisnis diperlukan untuk, yang pertama, pembentukan etika bisnis yang sesuai dengan kondisi bangsa, menegakkan demokrasi ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33, memberikan perlindungan pada usaha mikro, kecil khususnya. Aliran dalam etika, yang pertama, aliran utilitarianisme. Baik atau buruk, setiap tindakan diukur dari apakah tindakan itu menghasilkan tingkat kesenangan atau kebahagiaan dan kemanfaatan yang terbanyak dengan pengorbanan yang sedikit. Yang kedua, aliran deontologi. Baik atau buruk, setiap tindakan tidak diukur dari hasilnya, tetapi merupakan kewajiban moral atau tugas yang bersumber dari kehendak secara mandiri. Selanjutnya ada sumber nilai-nilai etika. Terdapat 4 sumber nilai-nilai etika dalam komunitas. Yang pertama agama, 2 filosofi, 3 pengalaman dan perkembangan budaya, yang keempat hukum. Pengertian hukum. Hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, mencakup pula lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Menurut Profesor Dr. Mukhtar Kussumaatmadja, SH, LLM. Di sini bisnis yaitu keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam upaya memperoleh keuntungan atau laba tersebut, tentu perlu adanya rambu-rambu pengontrol agar tidak menghalalkan secara segala cara demi mencapai tujuan bisnis tersebut, maka diperlukan hukum. Baik, selanjutnya kita masuk pada macam-macam sistem hukum. Yang pertama ada sistem hukum Eropa kontinental. Menurut sistem Eropa kontinental, hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Hukum adalah undang-undang. Tujuan dari sistem hukum ini adalah untuk menjamin kepastian hukum yang diatur oleh peraturan tertulis. Penerapan sistem hukum kontinental sangat berpengaruh di Indonesia yang menerapkan atau berpunya aliran atau paham positivisme. Lanjut, macam-macam sistem hukum yang kedua, ada sistem hukum Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika. Sumber hukumnya merupakan putusan hakim atau pengadilan, judicial decisions, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan tertulis undang-undang dan peraturan administrasi negara diakui yang pada umumnya bersumber dari putusan pengadilan. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku, sering disebut sebagai case law.
Yang ketiga, ada sistem hukum adat, bersumber pada peraturan hukum, tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Merupakan pencerminan kehidupan masyarakat. Contohnya yaitu hukum agraria. Yang keempat, ada sistem hukum Islam. Kita lanjut pada kaidah yang ada pada kehidupan bermasyarakat. Yang pertama ada kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, kaidah hukum. Dan pengertian hukum bisnis yaitu seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan. Serangkaian peraturan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan urusan-urusan perusahaan dalam menjalankan roda perekonomian. Hukum sebagai salah satu sarana atau alat pengawasan sosial kontrol yang dilakukan untuk mengendalikan praktek bisnis yang tidak sehat. Sebab hukum menetapkan secara tegas apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan, serta terbentuknya yang tertulis memberi rasa aman bagi para pelaku bisnis, karena apabila terjadi pelanggaran, sanksinya jelas. Bisnis tidak bisa lepas dari faktor hukum, tetapi hukum saja belum cukup untuk mengatur bisnis. Dalam hal ini pula didukung faktor lain seperti etika. Bahkan pada taraf normatif, etika mendahului hukum. Mematuhi hukum dalam bisnis adalah suatu keharusan. Hukum sebagai salah satu sarana atau alat pengawasan yang efektif untuk mengendalikan praktek bisnis yang tidak sehat, sebab hukum menetapkan secara tegas apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan, serta terbentuknya yang tertulis memberi rasa aman bagi para pelaku bisnis, karena apabila terjadi pelanggaran, sanksinya jelas. Etika bisnis mendasari terbentuknya hukum, bukan sebaliknya, hukum yang membentuk etika bisnis. Etika sebagai bagian atau cabang dari filsafat yang mempelajari tentang tingkah laku manusia mengenai baik dan buruknya dalam kehidupan masyarakat. Filsafat hukum mempelajari tentang hakikat hukum juga merupakan cabang filsafat. Keduanya, pada dasarnya, sama-sama membahas mengenai aturan tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat dan dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat. Etika berkaitan dengan apa yang benar dan apa yang salah, sedangkan hukum cenderung dapat ditafsirkan sebagai masalah legal atau ilegal. Tidak semua etika diatur secara penuh oleh hukum, karena etika harus berkembang dalam kehidupan masyarakat yang mencerminkan pemikiran etis masyarakat dalam membangun etika bisnis, sedangkan hukum bersifat terbatas. Namun demikian, hukum harus dapat mengkodifikasikan harapan dari etika, meskipun disadari bahwa tidak semua harapan etika tersebut dapat dipenuhi seluruhnya oleh hukum. Pembangunan kultur bisnis yang sehat idealnya dimulai dari perumusan kembali etika dasar yang disepakati oleh semua pihak yang digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan atau norma perilaku dan perilaku dibuat dan dilaksanakan. Norma atau aturan etika bisnis tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk hukum. Dalam hal ini, etika dapat dipandang sebagai state of the art hukum, yaitu merupakan pedoman perilaku yang ditafsirkan ke dalam hukum sebagai pedoman atau peraturan di kemudian hari. Pada dasarnya, norma bersifat dinamis. Begitu dituangkan dalam hukum, sifat dinamisnya menjadi berkurang dan bahkan mungkin statis. Selanjutnya, pemahaman mengenai bidang hukum. Pemahaman bidang hukum penting bagi seorang pengusaha, antara lain keberadaan hukum atau undang-undang yang berhubungan dengan usahanya atau kegiatan bisnis. Hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh keberadaan hukum atau undang-undang yang bersangkutan. Sanksi-sanksi yang akan terjadi terhadap pelanggaran hukum yang bersangkutan, manfaat keberadaan hukum tersebut sebagai pertimbangan bagi pengusaha dan pihak-pihak lain yang terkait. Selanjutnya, landasan dalam bisnis yaitu landasan ideal ada Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, Pasal 26 ayat 2. Ketentuan hukum lainnya ada hukum perdata, KUH Perdata, KUH Dagang. Yang kedua, hukum pidana. Yang ketiga, Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan Pelaksanaannya. Yang keempat, Undang-Undang Perseroan Terbatas. Yang kelima, Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Yang keenam, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang ketujuh, Hukum Dagang. Yang kedelapan, Hukum Ketenagakerjaan dan Peraturan Pelaksanaannya.
Yang ke-9 ada Undang-Undang HAKI, yaitu ada Undang-Undang Nomor 14 2001 tentang paten. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Selanjutnya ada Undang-Undang tentang rahasia dagang, Undang-Undang kepahilitan dan peniadaan kewajiban pembayaran hutang. Selanjutnya ada Undang-Undang perkoperasian. Selanjutnya ada Undang-Undang tentang pidana pencucian uang. Dan terakhir peraturan daerah. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh hukum yaitu ada ketertiban, keadilan, dan kepastian. Fungsi hukum yaitu sebagai alat atau sarana dalam mencapai tujuan hukum. Sarana menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian. Sarana mengubah perilaku masyarakat, hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Kita lanjut pada pentingnya penegakan hukum dalam kegiatan bisnis. Penegakan hukum bahkan menjadi persyarat bagi terciptanya pembangunan ekonomi atau bisnis. Cara mengetahui dan menerapkan hukum yang pertama, mematuhi hukum dalam bisnis adalah keharusan. Hukum adalah rambu-rambu dan merupakan alat pengawasan agar dapat mencegah praktik bisnis yang tidak sehat dan bisa merugikan pihak-pihak yang terkait di dalam bisnis tersebut. Fungsi hukum yang pertama ada social control. Dalam hal ini, hukum untuk mencegah agar masyarakat ada dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima oleh masyarakat. Yang kedua ada social engineering. Dalam hal ini, hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan dan pembaharuan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kegiatan bisnis tidak lepas dari faktor hukum dan rambu-rambu hukum. Perlunya pemahaman hukum agar terlindung dari praktik bisnis curang. Yang pertama, sadar bahwa Indonesia adalah negara hukum dan di mata hukum manusia itu sama. Artinya tidak ada pengecualian. Yang kedua, memperhatikan pemberitaan media massa tentang RUU, pembahasan di DPR dengan pihak-pihak yang berkepentingan, hingga disahnya sebagai undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden dan dimasukkan dalam lembaran negara. Yang ketiga, undang-undang yang telah disahkan saja tidak cukup. Dalam pelaksanaannya akan diikuti dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya. Kemudian apabila menyangkut hal-hal detail dan teknis akan diikuti dengan dikeluarkannya keputusan menteri. Yang keempat, mengetahui beberapa undang-undang yang berhubungan dengan masalah bisnis. Misalnya, dengan cara membaca buku-buku, majalah, atau koran yang memaparkan undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintah pusat dan daerah. Yang kelima, apabila tersangkut perkara yang menyangkut masalah hukum baik perdata maupun perdata untuk menghadapi jalannya perkara sejak pengaduan pemeriksaan, sebaiknya memanfaatkan jasa pengacara atau lembaga bantuan hukum agar kita tidak dirugikan karena keterbatasan pengetahuan kita tentang hukum, jalur-jalur hukum, proses hukum, dan sebagainya. Jangan mencoba-coba untuk mengelabui atau melanggar hukum baik sengaja atau tidak disengaja dengan sebab ketidaktahuan kita, karena hukum harus tetap dilaksanakan atau diterapkan beserta sanksi-sanksinya. Dalam menerapkan usaha harus mengetahui syarat-syarat hukum yang menjadi landasan usaha tersebut beserta persyaratan yang terkait. Hati-hatilah dalam membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain. Jangan sampai kita dirugikan atau kena jebakan secara hukum adalah sah sifatnya, tapi secara faktual sangat merugikan kita atau membuat perjanjian yang akan melanggar hukum. Mintalah nasihat atau saran dari penasihat hukum dan dari yang sudah berpengalaman. Menjadi anggota asosiasi dagang atau perusahaan sejenis yang banyak manfaatnya bagi perlindungan dan kemajuan usaha, misalnya Inkido, Gapensi, Akli, Asepti, dan sebagainya. Baca dan simaklah kasus-kasus hukum aktual yang meliputi pelanggaran hukum oleh pengusaha, perselisihan hukum di antara pengusaha yang dimuat di surat kabar, majalah buku, dan lain-lain agar kita bisa mengambil pelajaran dan manfaat dari kasus-kasus tersebut. Selanjutnya ada subjek dan objek hukum. Subjek hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban atau mempunyai kewenangan hukum. Subjek hukum terdiri dari manusia atau orang, yang kedua badan hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum, mempunyai nilai ekonomis yang dapat dikuasai. Objek hukum yaitu berupa benda, benda berwujud, benda tidak berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Objek hukum dan lembaga penjaminan dan peralihan hak.
Yang pertama ada lembaga gadai, yang kedua fidusia, yang ketiga ada hak tanggungan, yaitu benda tidak bergerak seperti hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang PA tahun 1960 seperti hak milik, HGB, HGU, dan hak pakai. Yang keempat ada APHT, yaitu Akta Pemberian Hak Tanggungan. Selanjutnya ada hukum perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak. Pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut. Yang kedua ada unsur-unsur perikatan. Yang pertama adanya hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban. Yang kedua adanya pihak-pihak, yaitu debitur dan kreditur. Dan yang ketiga adanya prestasi, yaitu berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, dan memberikan sesuatu. Adapun sumber perikatan yaitu ketetapan undang-undang dan perjanjian. Perjanjian di sini adalah perbuatan hukum antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Terdapat pada pasal 1313 KUH Perdata. Bentuk perjanjiannya itu ada yang tertulis dan tidak tertulis. Adapun jenis-jenis dari azas perjanjian yaitu azas kebebasan berkontrak, azas konsensualisme, azas pascasun servanda atau azas kepastian hukum, ada azas kekuatan mengikat, azas kepastian hukum, asas moral, asas kebiasaan, azas kepatutan, azas keseimbangan, azas kepercayaan, dan azas itikat balik atau getrouwe. Adapun syarat-syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama adanya kata sepakat dari pihak-pihak. Pihak-pihak dinyatakan cakap hukum, objeknya tertentu, adanya sebab yang dihalalkan. 1 dan 2 merupakan syarat subjektif dan 3 dan 4 merupakan syarat objektif. Adapun macam-macam dari perjanjian, yang pertama ada perjanjian konsensus, yang kedua ada perjanjian formal. Serta yang terakhir ada perjanjian real. Macam-macam perjanjian yang lainnya ada perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian borongan, perjanjian kuasa, perjanjian perburuhan, perjanjian pinjam meminjam, perjanjian sewa beli atau leasing, perjanjian joint venture, dan terakhir perjanjian waralaba dan lain-lain. Terdapat perjanjian baku, yaitu perjanjian yang isinya dibuat atau disusun secara sepihak. Ciri-cirinya yang pertama, isi perjanjian dibuat atau ditentukan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat. Debitur tidak turut dalam menentukan substansi kontrak. Debitur cenderung untuk menerima isi kontrak karena kebutuhan. Dibuat secara tertulis, format dipersiapkan terlebih dahulu isi dan formatnya, massal ataupun individual. Contohnya itu ada perjanjian kredit, perjanjian asuransi, dan lain-lain. Selanjutnya, pembahasan mengenai one prestasi dan force majeure. One prestasi yaitu perbuatan ingkar janji. Bentuk one prestasi yaitu tidak melakukan apa yang telah disanggupinya, melaksanakan isi perjanjian tetapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan perjanjian tetapi terlambat, melakukan yang ternyata tidak boleh dilakukan. Penetapan one prestasi dengan cara somasi. Force majeure atau overmatch adalah suatu keadaan darurat, debitur tidak dapat melaksanakan perjanjian yang disebabkan bukan kesalahan debitur. Akibat hukum dari force majeure, timbul risiko yaitu kewajiban memikul kerugian yang disebabkan adanya kejadian di luar kesalahpahaman satu pihak. Siapa yang bertanggung jawab terhadap risiko yang timbul? Tanggung jawab risiko menurut teori objektif dan teori subjektif. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara ilegal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi perusahaan bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan komunitas secara lebih luas. CSR atau Corporate Social Responsibility, menurut the World Business Council for Sustainable Development,
yaitu komitmen bisnis untuk kontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan tersebut, komunitas-komunitas setempat, dan komunitas secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. CSR merupakan peningkatan kualitas kehidupan mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota komunitas untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada dan dapat menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup, termasuk perubahan-perubahan yang ada sekaligus memelihara. CSR merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif pada komunitas atau proses penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dari keuntungan kegiatan bisnis dari stakeholder, baik secara internal, yaitu pekerja, stakeholders, dan penanam modal, maupun eksternal, yaitu kelembagaan pengaturan hukum, anggota-anggota komunitas, kelompok komunitas sipil, dan perusahaan lain. Baik, sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.